Hello everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Ansori dengan NIM 20010004. I come from Taliwang, West Sumbawa. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tuntutan tugas individu dari mata kuliah text reading yang diampu oleh Pak April lah. Jadi di sini saya akan membuat video review buku. Nah, buku yang saya pilih di sini adalah Islam dan Pancasila yang penulisnya Saiful Arif. Bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi buku ini adalah buku dengan judul Islam dan Pancasila dalam Perspektif Maqasid Syariah, Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Yang buku ini ditulis oleh Saiful Arif yang halamannya 204 halaman. Buku ini berjumlah 204 halaman. Penerbitnya Cakrawala di Yogyakarta. Adapun ISBN-nya dari buku ini adalah 978 623 7362 dan 562. Nah, teman-teman semua, buku ini adalah cetakan pertama, yang dimana cetakan pertamanya itu di bulan Juli 2022. Ya, teman-teman, sedikit bercerita tentang buku ini. Buku ini saya dapatkan di acara seminar kepancasilaan, seminar Pancasila dan Kewarganegaraan yang diadakan oleh Kampus UIN Mataram, Kampus 2 UIN Mataram di Auditorium UIN Mataram, yang dimana acara tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa beasiswa saja. Kebetulan alhamdulillah saya sendiri sebagai salah satu mahasiswa beasiswa, jadi saya berkesempatan mendapatkan buku ini dari Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Profesor Yudian ini adalah seorang Pancasilais, bisa kita bilang seorang budayawan, seorang Pancasilais, yang dimana Profesor Yudian ini banyak bercerita, banyak memikirkan tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia tersendiri, Islam dan Pancasila itu memiliki banyak pandangan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Profesor Yudian atau sering dipanggil dengan Prof Yudian memiliki gagasan tentang bagaimana sih Pancasila itu menurut Maqasid Syariah. Nah, teman-teman semua, apa itu Maqasid Syariah? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Maqasid Syariah adalah sebuah gagasan atau pandangan dalam Islam yang mengatakan bahwa syariah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal tadi seperti menempatkan Pancasila itu seperti apa, bagaimana Pancasila itu, bagaimana kedudukan Pancasila dan syariah atau Islam, karena banyak di kalangan masyarakat itu menempatkan Pancasila itu sama rata dengan Islam, karena dengan alasan Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar kepercayaan kita. Nah, teman-teman semua, itu dari semua pemikiran keislaman yang ditawarkan oleh Profesor Yudian secara metodologis pada dasarnya mengacu pada Maqasid Syariah. Nah, sebagai alat analisisnya, yang dimana termasuk dalam menganalisis nas-nas syariah yang lain, dalam proses penggunaan Maqasid Syariah juga sebagai metode tersebut. Nah, Profesor Yudian, teks-teks syariah Al-Quran dan juga hadis Nabi yang kait dengan orientalis nasionalisme, yang dimana terkait dengan hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa hukum bernegara itu seperti apa. Nah, teman-teman, jadi di dalam buku ini ada 4 pembahasan atau ada 4 bab yang penting menurut saya setelah saya kurang lebih
membaca buku ini, yang dimana yang pertama konteks kehidupan. Nah, di dalam konteks kehidupan yang dalam bab pertama di dalam buku ini yaitu konteks kehidupan, pemikiran, dan ideologi keislaman pasca reformasi yang membenturkan Islam dan Pancasila. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang membenturkan Islam dan Pancasila. Konteks ini mengacu pada kesalahpahaman sebagai kelompok Islam terhadap Pancasila, yang sebenarnya berakar pada kesalahpahaman jauh hari sejak Pancasila diterapkan menjadi dasar negara. Nah, maksudnya itu banyak orang yang beranggapan bahwa setelah Pancasila diterapkan, ia akan menggeser kedudukan keislaman. Sebenarnya tidak, teman-teman. Jadi, Islam itu tetap pada pendiriannya, dan Pancasila pun tetap pada pendiriannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu didirikan atas dasar Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di Islam juga diajarkan bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya. Tidak ada yang lain di antaranya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Al-Quran juga diajarkan tentang pemimpin itu harus ya ayyuhallazina amanu. Dia bilang, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Nah, di sana dijelaskan bahwa taati pemimpinmu, taati dan rasulmu, dan ulil amri, dan pemimpin di sekitarmu. Nah, kemudian teman-teman, konteks lain juga yang dimaksud oleh penulis di dalam buku ini Islam dan Pancasila, perspektif Maqasidus Syariah, yang dimana berkembangnya radikalisme Islam yang menolak Pancasila atas nama Islam. Nah, teman-teman, ini adalah oknum radikalisme yang menolak Islam, yang mengatasnamakan Pancasila, yang menolak Pancasila, maksudnya yang menolak Pancasila, yang mengatasnamakan Islam. Pancasila itu tidak seperti ini. Saya menolak karena dia akan menggeser Islam. Itu adalah oknum-oknum, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, pokok pikiran kedua di dalam buku ini adalah tentang pemikiran Yudian tentang Islam, yang dimana Pancasila dan Maqasidus Syariah. Nah, di kajian ini penulis meletakkan sebagai bab inti, teman-teman, bab inti dalam buku ini, dan berisi gagasan Yudian tentang Pancasila, perspektif tauhid dan Maqasidus Syariah. Nah, dalam kaitan ini penulis telah merumuskan dua kerangka berpikir Yudian. Yang pertama, tauhid integratif, yaitu tentang tauhid yang merupakan proses integrasi antara ayat-ayat Quran, teologis, ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat kosmos, dan ayat-ayat insaniyah, yaitu ayat-ayat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, Maqasidus Syariah, yang menjadi metode pemikiran Profesor Yudian dalam menganalisis dimensi keilahian dan keislaman dari Pancasila. Nah, itu teman-teman. Kemudian inti dari buku ini yang ketiga adalah kesinambungan pemikirannya Profesor Yudian dengan pemikiran para pendiri bangsa, yang dimana para pendiri bangsa dan perumus Pancasila yang tempo dulu atau yang pertama kali merumuskan Pancasila, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, teman-teman. Nah, serta para pemikir Islam yang lainnya. Nah, kesinambungan yang penulis maksud di sini adalah keseimbangan keislaman dari Pancasila itu, yang dimana sejak awal ditegaskan oleh para perumus Pancasila dan pemikir keislaman dan Pancasila lainnya, bahwa pembahasan tentang kesinambungan ini bertujuan untuk menguatkan bukti bahwa secara dalam Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat religius dan islami. Nah, jadi teman-teman, di dalam pokok pikiran ketiga ini Profesor Yudian ini ingin menegaskan bahwa sejak perumusnya pun Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para ilmuwan keislaman yang lainnya, dia ingin menegaskan bahwa dari dulu pun para pendirinya pun menegaskan bahwa Pancasila ini adalah merupakan ideologi yang Islami, ideologi yang berakar dari dasar-dasar Islam itu sendiri, teman-teman. Jadi sekarang
kita jangan gagal paham oleh oknum-oknum yang menyebarkan bahwa Pancasila itu akan menggeserkan Islam, Pancasila itu akan menggeserkan Islam. Tidak, teman-teman. Islam itu sudah berakar dari dunia, belum diciptakan Islam sudah ada. Sementara Pancasila baru ada setelah Indonesia merdeka, teman-teman. Yang kemudian yang terakhir, pokok pikiran dari buku ini yang keempat adalah tentang bangunan Islam dan keindonesiaan yang telah dikuatkan oleh pemikiran Yudian, teman-teman. Maksudnya bagaimana Islam dan bukti keindonesiaan. Nah, melalui 4 pembahasan ini, jadi keindonesiaan itu maksudnya Indonesia itu akan terus diikat, terus diapit oleh hal-hal asas-asas keislaman, teman-teman. Jadi 4 pembahasan ini penulis dalam buku ini yaitu Saiful Arif berharap pembaca mampu memahami pemikiran Yudian sekaligus mengetahui konteks urgensinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Nah, jadi teman-teman, buku ini sangat saya rekomendasikan. Maksudnya karena di sini melalui perspektif Maqasidus Syariah, perspektif Islam, kita bisa memahami Pancasila dari berbagai sisi. Contohnya di sini dari perspektif Maqasidus Syariah. Nah, buku ini juga membahas relasi Islam dan Pancasila. Dilihat dari Maqasidus Syariah, tujuan hukum dan Islam, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pengertian Maqasidus Syariah itu adalah sebuah gagasan atau pandangan dalam Islam yang mengatakan bahwa syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sebagai metode versinya Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD, seorang filsuf hukum Islam, usul fikih yang menjadi kepala BPIP sejak 5 Februari 2020. Nah, dalam kerangka tauhid integratif Pancasila, tegas Yudian merupakan praktik dari integrasi ayat-ayat teologis ke dalam ayat-ayat kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, dengan demikian bertentangan dengan Islam. Begitu dalam buku ini tergambarkan dengan jelas bahwa penulisnya memperkuat Pancasila dengan Islam. Bagaimana Profesor Yudian menjahit pemikiran Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Presiden dan Presiden Megawati. Di sisi lain, karya Saiful Arif ini dapat menjadi pengantar yang memantik dialektika intelektual yang integritas, yang progresif, dan mencerahkan. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekian itu saja review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.